Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, selalu diberi kelancaran dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai meditasi. Ya. Meditasi dan samadhi ya memiliki makna dan artian yang berbeda. Tujuan dari meditasi dan samadhi ya memang kadang memiliki kesamaan dan bentuk ritualnya. Yang membedakan keduanya ini adalah dari kurun waktu pelaksanaannya. Nah, meditasi sendiri memang merupakan jalan untuk mendapatkan petunjuk ya, kekuatan gaib dan beberapa keperluan yang menyangkut spiritual. Dengan menggunakan meditasi, maka pelaku ritual itu dapat mengambil beberapa keuntungan. Ya, ini dari keuntungan meditasi. Ya, yang pertama, dibutuhkan energi yang relatif kecil. Itu keuntungan dari kita melakukan meditasi. Ya, dalam melakukan meditasi. Ya, tidak menggunakan energi yang banyak, hanya sedikit. Ya, tetapi aplikasinya ini bisa langsung dimanfaatkan. Ya. Lalu manfaat yang kedua, itu waktu yang dibutuhkan sangat pendek. Ya, jika meditasinya sudah bagus, maka dengan tujuan untuk memohon petunjuk hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit saja. Ya. Lalu yang ketiga, manfaat yang ketiga, tidak terpengaruh dengan tempat. Ya. Dimanapun berada, seseorang pelaku ritual meditasi dapat melakukan meditasi dengan tujuan tertentu, ya, dimanapun tempatnya, begitu. Nah, kemudian tidak menuntut posisi dalam melakukan meditasi. Artinya Anda bebas terserah mau berposisi melakukan posisi seperti apa, ya. Dan yang kelima, jika berada dalam keadaan duduk atau berdiri, maka pelaku ritual meditasi dapat melakukannya. Ya, seperti poin yang keempat tadi. Ya. Dan kunci dari meditasi hanya ada satu, yaitu konsentrasi yang baik dan fokus. Begitu. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai macam-macam meditasi. Ya. Yang pertama ada yang namanya meditasi untuk menarik kekuatan gaib. Nah, meditasi ini itu dilakukan untuk menarik kekuatan gaib yang berada dalam suatu tempat, ya, yang mana tempat ini itu diyakini memang memiliki kekuatan gaib alami yang besar. Nah, dalam posisi tertentu, ya, meditasi ini melakukan penarikan dengan memohon kepada Tuhan, ya, agar kekuatan gaib yang berada di tempat tersebut bisa menyatu dengan diri dari orang yang melakukan meditasi ini tadi. Ya, artinya jika Anda melakukan meditasi untuk tujuan penarikan, maka Anda melakukan pada tempat-tempat tertentu seperti itu. Nah, lalu yang kedua, ada yang namanya meditasi kungkum. Ya, meditasi kungkum itu adalah meditasi yang dilakukan di dalam air. Ya, meditasi ini dilakukan dengan dua cara dasar, yaitu telanjang dan tidak telanjang. Artinya Anda juga boleh berbusana. Nah, dari beberapa ritual yang tergolong dalam meditasi tingkat menengah adalah meditasi jenis ini, ya, yaitu meditasi kungkum. Nah, lalu yang ketiga, meditasi biasa. Meditasi biasa ini meditasi yang dilakukan pada ruangan terbuka atau tertutup, ya. Dengan demikian meditasi ini dibagi dalam dua bagian besar, yaitu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, seperti itu. Misalnya di dalam kamar ataupun di luar rumah, itu bisa, ya. Dan yang keempat, ya, ada yang namanya meditasi penyesuaian alam. Ya. Meditasi jenis ini merupakan meditasi biasa yang dilakukan oleh para spiritualis yang mendalami ilmu kesepuhan, ya, dan ingin menguasai ilmu penyesuaian alami, ya. Ilmu penyesuaian alam berupa sebuah kepadatan atau kemampuan untuk bertahan dalam segala kondisi,
dan dimanapun berada. Seperti itu. Nah, melakukan meditasi alam ini dengan sempurna atau sudah bagus semedinya jika dalam keadaan terpaksa seseorang ataupun seorang ritualis ini dapat bertahan hidup kurang lebih 3 sampai 7 hari tanpa adanya makanan sedikit pun. Seperti itu. Nah, dan yang kelima, ya, ada yang namanya meditasi tenaga dalam. Nah, meditasi tenaga dalam itu mencakup meditasi biasa yang dilakukan untuk melatih tenaga dalam yang sudah ada, ya, atau yang belum ada di dalam diri pelaku si ritual meditasi ini tadi. Nah, meditasi ini tadi biasanya dilakukan di dalam ruangan, ya, tetapi bisa juga dilakukan di luarnya, di luar ruangan. Nah, dan yang keenam, meditasi relaksasi. Nah, meditasi ini merupakan salah satu meditasi yang bertujuan untuk menenangkan pikiran, ya, mengendorkan seluruh otot-otot tubuh dan syaraf-syaraf tubuh. Nah, meditasi ini biasanya dilakukan dengan posisi duduk atau mengambil posisi yang dirasa oleh pelaku ritual itu sebagai posisi yang paling nyaman. Ya, misalkan duduk, berbaring ataupun tiduran. Itu bisa. Nah, dan meditasi ini itu tidak bersifat ritual, tetapi ini bisa ditujukan untuk mendapatkan ketenangan pikiran saja, ya. Dari sekian banyak pelaku, ya, pelaku meditasi jenis relaksasi ini tidak memiliki tujuan untuk belajar dalam dunia spiritual, tetapi hanya bertujuan untuk merelaksasi otak saja, seperti itu. Nah, dan yang ketujuh, ada yang namanya meditasi raga sukmo atau rogo sukmo. Nah, rogo sukmo adalah jenis lelaku dan merupakan ilmu kepandaian yang dapat dikuasai dengan cara-cara tertentu. Nah, saat pelaku ritual ini melakukan raga sukmo, ya, maka sukma dan raga itu akan terpisah, ya. Sukma akan mengembara ke tempat yang dituju, tempat yang diinginkan, ya, sedangkan raganya sendiri masih di tempat yang sama, tidak berpindah. Nah, dari beberapa jenis meditasi yang saya sampaikan tadi, secara umum banyak digunakan oleh kalangan spiritualis serta orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkannya sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas diri, ya, baik itu yang mempelajari sebuah ilmu maupun yang digunakan untuk menenangkan diri, ya. Jadi tidak semua meditasi itu untuk belajar ilmu gaib, ya, namun juga untuk mengembangkan kualitas diri, termasuk untuk ketenangan hidup. Nah, dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini, ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe jika Anda suka dengan video ini, juga jangan lupa klik like. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.